ketua kelas, silahkan siapkan kelasnya. Cita-citanya. Oke, Umi absen ya. Dengarkan namanya baik-baik. Agam. Hadir Mina. Cita-cita Ana jadi polisi. Oke. Zizi. Hadir Mina. Cita-cita Ana jadi idol. Oke. Amin. Semoga nanti cita-cita anak-anak Umi semuanya bisa tercapai. Untuk mencapai cita-cita apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Apakah bisa kita disiplin? Apakah bisa kita malas-malasan terus tiba-tiba bangun tidur jadi pengusaha? Tidak. Bisa kan? Terus kita lagi main HP di rumah, tiba-tiba pas tutup HP jadi guru. Tidak. Bisa kayak gitu? Tidak, semua itu ada proses ya kan Humaid? Semua itu ada prosesnya. Panjang lagi proses anak-anaknya. Di saat sekarang inilah kita mencapai sedikit demi sedikit, atau kalau ibaratnya kalau kita mau ke gedung paling atas, apa yang harus kita lakukan? Naik tangga kan? Nah, anak-anaknya sekarang ini udah bisa satu persatu anak tangganya dipijak agar mencapai ke gedung yang paling atas, gedung yang paling tinggi. Apapun cita-cita anak Umi hargai itu karena kita punya impian kan. Nah, jadi apapun impiannya jangan disepelekan. Oh, Umi anak mau jadi supir. Oh, bagus. Tak apa-apa, mungkin hobinya jalan-jalan, ya kan? Makanya dia punya cita-cita jadi supir. Kayak Arum tadi cita-citanya jadi guru seni karena hobinya apa? Menggambar, melukis, atau menari. Kan dia punya hobi atau kegemarannya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi udah baca doa? Belum. Oke, kita lanjutkan baca doanya dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Angkat suratamu, tundukkan kepala, doa pembuka hati. Amin ya Allah. Oke, jadi kita penting berdoa sebelum melakukan kegiatan. Agar apa? Agar kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan karena sudah membaca doa. Kita lanjutkanlah pembelajaran kita. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Bahasa Indonesia. Tentang apa? Komputer. Tentang berpikir komputasional. Apa itu? Tuh, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Sebelum Umi masuk ke pembelajaran ini, Umi ada game terlebih dahulu. Gamenya akan Umi bagi menjadi 3 kelompok. Berarti kita satu kelas ada 18 orang, ya kan? Tapi ada berapa orang yang datang? 2. Berarti yang datang dan hadir sisa 16. Jadi 16 orang kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada 2 kelompok yang 5 orang, ada 1 kelompok yang 6 orang. Oke. Umi minta kelompok sebelah kiri Umi jadi kelompok 1. Kelompok ini Umi minta tarik Nazar ke sini jadi
di sebelah kanan bumi kelompok 3. Permainan susun kata. Kira-kira seperti apa ya permainan susun kata ini? Pernah dengar? Iya, dia menyusun kata. Ini dia. Tujuan kita melakukan permainan ini. Oke, ini dia. Tujuan permainan ini yang pertama meningkatkan konsentrasi saat berpikir. Jadi sebelum anak-anaknya masuk ke pembelajaran Umi mau anaknya menjadi lebih konsentrasi. Terus yang kedua melatih kreativitas peserta didik. Kreatif gak anak-anaknya dalam melaksanakan game yang Umi kasih? Nanti kita coba. Yang ketiga ada membangun suasana. Pasti anak-anaknya kalau udah game kayak bersemangat gitu ya kan? Nah, cara bermainnya tuh baca. Yang pertama, Peserta didik berbasis secara berkelompok. yang kedua, Ketika saat tampil di pelajaran setiap kelompok harus menyusun kata-kata dengan benar. jadi ada kata-kata yang Umi acak. Jadi satu kalimat panjang tuh kata-katanya Umi acak. Nanti kalian yang susun. Terus yang ketiga, Bagi kelompok yang berhasil akan mendapatkan poin. yang berhasil akan Umi kasih poin 100. Caranya bergantian anaknya buat satu baris panjang. Jadi satu orang cuma bisa menyusun satu kata. Nanti kata selanjutnya tergantung teman satu kelompoknya apakah menyambung dengan kata yang maksud. Oke? Apakah kalian siap? Oke. Kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu. Berbaris, tentukan siapa yang berdiri paling depan. Ayo diskusi siapa. Tentukan temannya yang pilih. Yang berdiri paling depan. Dan pergi ke belakang. Selanjutnya. Nah, tekan itu. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Coba kita baca sama-sama. Coba anak-anaknya lihat ke situ. Aku pergi ke pantai liburan bersama keluarga. Kira-kira sesuai tidak kalau dijadikan kalimat? Jawabannya ada di sini. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Jadi ada yang salah ya, peletakan katanya tidak apa-apa, namanya juga game. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Coba kita baca sama-sama apakah cocok sesuai. Kita harus belajar dengan rajin dan tekun. Lihat jawabannya apakah benar. Ini Umi kurang Umi tambahin. Oke, jadi jawabannya benar ya. Dapat poin 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke. Ya, silakan disusun. Oke, next. Jadi kira-kira kelompok 3 menyusun katanya jadi seperti ini. Lapangan itu hijau
berbeda-beda mengenai penyusunan kata, ya kan? Mungkin bagi satu orang kata yang cocok seperti ini, tapi bagi orang yang lain kata yang cocoknya seperti ini. Tidak menjadi masalah, cuma Umi sekarang pengennya kita sama-sama belajar dari game ini agar berpikir itu secara logika atau komputasional. Oke. Kita masuk ke pembelajaran kita. Oke, berpikir komputasional ini bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode unik. Tentu kalau di dalam pikiran kalian komputasional itu apa? Komputer kan? Yang berhubungan dengan komputer apa? Robot kan? Nah, jadi bukan seperti itu. Kita ini bukan harus menjadi robot yang kaku-kaku, patah-patah seperti itu, bukan. Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seseorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi ada masalah, kita pecahkan masalah tersebut dengan berpikir komputasional. Nah, selanjutnya dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Apa itu pilar? Pasti kalian kayak, hah? Pilar? Apa itu pilar? Kalau di bangunan itu sama dengan tiang. Jadi kelas ini berdiri kokoh itu karena ada tiang-tiangnya, ya kan? Begitu juga dengan berpikir komputasional, ada 4 dasar yang harus kita miliki, yang harus kita bisa lakukan agar kita bisa melakukan berpikir secara komputasional. Ada apa? Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengetahuan. Yang ketiga ada abstraksi. Keempat ada algoritma. Apa itu dekomposisi? Umi minta Axel silakan baca dekomposisi. Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, agar apa tujuannya? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Di sini ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Membuat nasi goreng. Nah, untuk membuat nasi goreng itu ada langkah-langkahnya kan? Nah, langkah-langkah tersebut itulah yang disebut dekomposisi. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua ada pengenalan pola. Silakan Zafran baca, suaranya besarkan. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau bangunan dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Oke. Apa tujuannya? Membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat membuat nasi goreng Jadi pengenalan pola, ada kegiatan yang berulang. Misal kalau kita mau menumis bumbu katanya kan, panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk 3 hari. Itu untuk buat nasi goreng. Untuk buat mie goreng bisa juga kan kita menggunakan pola yang sama kan? Nah, itu dia pengenalan pola. Selanjutnya ada abstraksi. Silakan baca Safia yang besar suaranya. prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi
terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat mengendarai sepeda kita fokus pada Ke depan. cara menggayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Itu dia abstraksi itu. Yang terakhir ada algoritma. Silakan baca Agam. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah yang secara berurutan. Misal untuk membuat nasi goreng tadi, langkah-langkahnya apa? Misalnya tuangkan minyak ke kuali, panas, hidupkan kompor, panaskan sedikit minyak. Ada langkah-langkahnya kan? Langkah-langkahnya kita tulis secara berurutan. Oke, apa manfaatnya? Ini dia. Melatih kemampuan berpikir logis, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah terus yang paling penting adalah 4 pilarnya. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Oke, mungkin itu materi Umi pada hari ini. Selanjutnya Umi akan ada latihan secara berkelompok. Satu kelompok berdua. Jadi kalian kerjakan ini berdua sama teman satu kelompoknya. Oke? Oke, kita lihat dulu kertas yang ada namanya. Lihat bagian yang ada namanya. Oh, ini pasangannya. Oke, lihat kertas yang ada namanya nih. Lihat Nyomi, bagian Nyomi lihat. Langkah pertama untuk mengerjakan tugas. Nah, ingat langkah pertamanya adalah tulis nama kelompoknya. Ada 2 kan? Siapa? Safia dan Arum. Apa ini Umi? Kok ada judulnya? Khas Riau, Laksamana Mengamuk. Jadi sebelumnya Umi kasih tahu Laksamana Mengamuk itu adalah minuman khas dari Riau. Jadi kita ingin membuat bagaimana sih cara membuat Laksamana Mengamuk? Ada alat, ada bahan. Nah, kertas ini ada gambar alat dan bahannya. Bisa dilihat gambarnya. Umi tidak beritahu apa saja alat, apa saja bahan. Umi tidak akan beritahu. Kalian pikirkan sendiri. Diskusi sama teman satu kelompoknya. Gunting, lalu tempelkan ke sini. Yang mana kira-kira yang menjadi bahan? Bahan alat dan langkah-langkahnya. Nah, tulisannya itu untuk langkah-langkah di belakangnya. Jadi ada 2 langkah untuk membuat airnya dan langkah untuk membuat toppingnya. Kira-kira kalau jadi ini hasilnya. Baiklah, sudah selesai Mas Ami semua? Sudah. Sekarang waktunya kita akan presentasi. Umi akan menentukan kelompok yang presentasi ke depan menggunakan kecanggihan teknologi. Ini namanya spinner. Spinner ini gunanya untuk memutar nama-namanya. Jadi di bagian mana panahnya berhenti, maka itulah yang akan presentasi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam panci. Yang kedua, masukkan gula ke dalam panci. Yang ketiga, tuang air ke dalam panci. Yang keempat, masukkan potongan daun pandan di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beri tepuk tangan dulu untuk Sofia dan Alfa. Jadi ini adalah langkah-langkah kita membuat laksamana mengamuk. Kita langkah-langkahnya. Jadi kira-kira anak-anaknya sudah tahu belum untuk membuat laksamana mengamuk itu seperti apa? Nah, dengan cara ini tidak kita sadari, tanpa kita sengaja kita sudah melakukan berpikir secara komputasional, secara berurutan. Ada apa aja tadi 4 pilarnya? Yang masih ingat angkat tangan. Ya, Zafran? Dekomposisi. Oke, terus? Pengenalan pula. Iya, pengenalan pola. Terus? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma. Algoritma, betul? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Zafra. Terima kasih sudah membantu. Jadi, secara tidak langsung, oke, dengarkan Umi. Secara tidak langsung anaknya sudah melakukan berpikir secara komputasional. Dekomposisinya tadi udah ada, anak-anaknya lakukan. Pengenalan polanya sudah ada, abstraksinya sudah ada, algoritmanya juga sudah ada. Jadi, kenapa anak Umi ngantuk, capek setelah mengerjakan aktivitas? Angkat kepalanya, ada seperti itu. Kira berpikir secara komputasional. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan? Hari ini kita hanya menggunting dan menempel saja. Minggu depan kita akan melakukan prakteknya langsung. Ada yang Umi mau tanya, kalau anak-anaknya tak ada mau bertanya, Umi mau bertanya. Ada kesulitan apa hari ini? Apa kira-kira kesulitan anak-anak hari ini? Coba angkat tangannya. Ya, Ami? Oke, bagus Ami. Menyusun langkah-langkahnya, Ami mengalami kesulitan karena kan kita belum tahu ya kira-kira bagaimana sih cara membuat laksamana mengamuk. Jadi itu adalah kesulitan. Selain itu, ada lagi nggak yang mengalami kesulitan? Ya, Nanai? Ya, mengguntingnya susah. Jadi itu adalah kesulitan tidak paham. Ya, Farel dengarkan Umi. Sorry buat. Jadi tidak masalah kalau dalam kegiatan itu ada kesulitan. Namanya juga hidup, pasti ada tantangan dan kesulitan. Tapi bisa tidak anak-anak melewati kesulitan tersebut? Bisa. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan praktek. Umi akan kirim, Umi akan umumkan apa saja alat-alat yang dibawa, bahan apa aja yang akan dibawa. Yang pastinya Umi akan bentuk kelompok. Kita akhiri